Kalian tahu nggak kalau bulan lalu Starbucks itu diboykot abis-abisan sama Korea Selatan? Starbucks is facing backlash over its Tank Day campaign that appeared to mock activists who were killed while fighting for democracy in South Korea. Dan dampaknya hampir seluruh gerai tutup sementara dan CEO-nya pun dikeluarkan. Starbucks Korea CEO dismissed offer at evoking massacre of pro-democracy protesters. Ini semua terjadi gara-gara mereka ngepromoin sebuah tumbler. Tapi cara ngepromoinnya nggak beres. Nggak beres apa dan sekacau apa marketing ini dan apa yang bisa kita pelajari dari hal tersebut? A coffee chain launched a Tank Day campaign on 8 May for its Tank Tumbler series. The date coincides with one of the most politically sensitive days in South Korea's calendars, when citizens commemorate the 1980 democracy movement in Gwangju, 167 miles southwest of Seoul. Jadi mereka itu mengeluarkan sebuah tumbler yang bentukannya kayak gini dan mereka menambahkan tumblernya sebagai tank. Ya, tank, T-A-N-K. Yang tentu saja kita di otak tidak mungkin berpikir itu sebagai sebuah hentuman gendang tang tong tak walaupun mirip-mirip, melainkan sebuah tank militer, sebuah benda yang cukup besar dan kuat yang bahkan bisa kebal dari berbagai macam peluru, yang dimana kalau sipil berusaha untuk ngehajar itu udah pasti sipil yang kalah. Begitu juga pikiran orang-orang Korea ketika mendengar kata tank dan tulisan tank di tumbler promotion di Starbucks Korea Selatan. Bahkan mereka promoin juga kalau tumblernya tuh kayak diketok aja gitu, kayak di tong gitu loh, kayak di tank karena saking kuatnya seperti tank. Nah, konteksnya udah jelas ya, mempromosikan tumbler bernama tank di tanggal 18 Mei. Apakah tanggal 18 Mei itu adalah tanggal yang biasa buat warga Korea Selatan? Sangat tidak. Karena sebenarnya tanggal 18 Mei itu diingat sebagai orang Korea sebagai peristiwa yang berdarah, kelam, dan menjadi salah satu titik penting sejarah warga Korea Selatan mencapai demokrasinya sekarang. The Gwangju Uprising began on 18 Mei 1980 when paratroopers were deployed to crush student-led protests against martial law imposed by military strongman Chu Dun-hwan. Over the following 10 days, troops used bayonet, baton, and live ammunition against civilians. Victims group estimated that hundreds were killed. Oke, konteks what's going on di 18 Mei. Disclaimer, bukan ahli sejarah, bukan warga Korea Selatan. Jadi kalau ada teman-teman dari Korea atau teman-teman yang mempelajari sejarah Korea bisa bantu koreksi atau tambahin info di bawah kalau ada yang kurang. Gue akan bantu jelasin ini ke teman-teman secara kasarnya aja sebagai bab pembuka kalau teman-teman pengen pelajari lebih lanjut. Kalian mungkin sekarang lihat Korea sebagai negara yang sangat demokratis, negara yang ada pemilunya, ada pergantian presidennya, bakal struggle politiknya itu tuh antara legislatif dan eksekutif dan yudikatif itu berasa banget. Gue udah bahas di beberapa video yang ini kayak bagaimana presidennya itu bahkan dituntut mundur karena ada skandal. Di kejadian itu gue juga udah sharing ke teman-teman bagaimana pihak oposisi yang ada di negara Korea, sebagaimana seharusnya negara demokrasi ada oposisi, itu benar-benar keras mengkritik Korea Selatan. Dalam artian ini adalah pemerintahan Korea Selatan pada masanya. Itu semua tidak akan terjadi kalau Korea Selatan tidak punya turning point di 18 Mei 1980. Seorang jenderal bernama Chun Doo-hwan itu mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer. Pada 1979 dia menjadi pemimpin di Korea Selatan dengan gaya pemimpinan yang sangat militeristik. Bagaimana bisa dibilang seperti itu? Apakah karena dia punya background militer? Enggak. Melainkan bagaimana ia jelas-jelas terang-terangan melakukan darurat militer, melarang aktivitas aktivis, menutup universitas-universitas, menangkap para tokoh oposisi, aktivis, pers, dan membatasi segala macam kegiatan kebebasan berbicara terutama pada pers. Akibatnya masyarakat stres, marah, meluap emosinya, berkumpul akhirnya di Gwangju, lebih tepatnya di kampus Chonnam National University, memprotes kebijakan-kebijakan pemerintahan militer yang sedang berlangsung. Apa respon pemerintahan terhadap hal tersebut? Menurunkan paratroopers. Apa itu paratroopers? Paratroopers adalah pasukan militer yang dari terjun payung diturunkan untuk menghadapi para demonstran. Tidak hanya itu, peralatan militer lainnya tentu saja dikirimkan, tentara dan juga tank. Tank menjadi sebuah simbol represi, sebuah simbol kekuasaan yang mengecam dan mengancam kebebasan sipil. Mahasiswa dipukuli, ditodong senjata, dan bukan cuma ditodong tapi juga ditembakin, ditangkap, dipukul, korbannya ratusan. Demonstrasi ini dianggap sebagai turning point-nya Korea Selatan untuk mengarahkan masyarakat Korea Selatan untuk berjuang melawan militeristik yang terjadi pada masyarakat dan menumbuhkan serta melahirkan demokrasi yang dinikmati sama bangsa Korea Selatan sekarang. Lalu tiba-tiba Starbucks Korea Selatan bikin campaign bilang, ayo beli tumbler tank di tanggal 18 Mei.
Ngerti sekarang? Tentu saja masyarakat yang mengenali, memahami, dan tidak mau melupakan sejarahnya langsung marah, langsung melakukan aksi boykot, aksi protes secara luas dan menyeluruh beberapa jam setelah campaign itu diluncurkan. Nggak pakai bak-bik-buk, Starbucks menjadi musuh besar masyarakat Korea Selatan. Mereka dianggap tidak sensitif dan dianggap bahkan sengaja mocking atau menjadikan protes atau titik penting sejarah masyarakat Korea Selatan direduksi menjadi sebuah campaign marketing kapitalis. Bahkan hal ini juga direspon sama Presiden Korea Selatan untuk bilang ini nggak benar. The president of South Korea said the ad was an insult and denial of Korean community itself. Dampak berikutnya, gerainya ditutup sementara, CEO-nya dikeluarkan, shareholder-nya minta maaf, sales pada turun, orang turun ke jalan ngancurin produk-produk Starbucks milik mereka, dan sampai sekarang Starbucks belum recover dari kekacauan marketing ini. Oke, jadi kalian paham kan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa sesensitif ini? Kalau mau digampangkan, lu bayangin di Amerika tiba-tiba Starbucks bikin campaign 9/11. Tumbler 9/11, lu tabrakin aja, nggak bakal hancur kok gitu. What? Ya mungkin lu pada dengerin, internet orang-orang masih pada bercandain itu, orang Amerika sendiri juga ada yang bercandain itu, stand up comedian juga ada yang bercandain itu. Tapi percayalah sama gua, kalau sampai Starbucks bikin campaign itu, ini dia Tumbler 9/11, nggak bakal hancur, lu tabrakin aja. It's going to be a disaster. Sebagai orang bekerja di bidang marketing yang udah pernah kerja korporat, gue tuh masih nggak masuk kepala. Kayak how? Maksud gue, perusahaan sebesar itu, tim yang sebanyak itu, kenapa nggak ada satu orang yang mungkin ada atau mungkin nggak didengerin, kenapa nggak ada satu orang yang bilang this is disaster bro? Masa lu keluarin campaign tanggal 18 Mei namanya Tank, dan slogannya tuh kayak seakan-akan tabrakin aja karena kuat, kayak what? Mungkin tone deaf semua kali yang di korporat itu. Atau korban ilmu marketing bodong yang bilang apa yang lagi rame, riding the wave aja. Oh, 18 Mei rame apa? Rame peringatan ini nih, gitu. Ayo kita ikutin, gitu. Atau leadernya pakai chat GPT momen yang bilang 18 Mei rame apa sih? Gue mau keluarin produk nih. Rame nih, ada orang demonstrasi, gitu. Seru kali ya dinamain Tank, diain tuh sama AI. Nah, itu tuh akibatnya kalau lu apa-apa percaya sama AI. Well, itu semua adalah spekulasi gue, itu semua adalah dugaan-dugaan gue. Tapi menurut gue sangat aneh aja gitu. Kantor sebesar Starbucks dan sekapitalis Starbucks tidak bisa peka melihat bahwa apa yang akan mereka lakukan ini sangat-sangat bakal bikin orang-orang bukannya malah seneng, bukannya malah happy, bukannya malah membeli, malah jadi bikin perusahaan lu kacau balau gitu. I mean, apa yang di kepala marketingnya gitu dan tim-timnya dan yang approve ini gitu, kayak keluarin sebuah tumbler yuk yang di hari 18 Mei yang dimana masyarakat pro demokrasi berjuang untuk melahirkan demokrasi yang sehat di Korea Selatan, dengan kita namain tumblernya sebagai tumbler Tank gitu kan. Mereka are they reading history or what? Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamore Aristoteles, thank you Singamore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe, dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Yang tapi intinya ini adalah sebuah disaster yang dampaknya kerasa sampai sekarang. Menurut gue banyak banget yang bisa kita pelajari sebagai profesional di sini, bahwa jangan iya aja apapun kata bos lu. Nggak semuanya mesti riding the wave, nggak semuanya mesti apa yang lagi rame. Mending lu nggak usah keluarin produk daripada brand lu hancur. Yang bisa gue apresiasi dari Korea Selatan adalah presidennya turun tangan untuk bilang ini nggak benar. Masyarakatnya kompak untuk so-called nge-cancel yang real cancellation gitu loh, bukan cuma rame di Twitter doang. Dan dari pihak Starbucks sendiri yang langsung minta maaf. Dan ya gue nggak mau kayak nyalahin gimana ya, karena gue bekerja korporat, gue juga tahu gitu bahwa ini nggak salah semua orang di situ. Kadang tuh beda divisi dan emang divisi ini aja yang bertanggung jawab gitu. Dan tenang aja, pasti divisi itu ditai-taiin juga gitu di kantor. Ya tapi mau nggak mau ya brandnya harus menerima resiko bahwa nama brandnya jadi lebih buruk sekarang. Dan mungkin kurang-kurangin nanya sama AI ya, turun ke jalan mungkin, baca buku, read books, tanya-tanya orang kira-kira apa ya yang keren untuk kita jadiin campaign. Or you don't need to make any campaign at all, just make the product better I guess. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Dan sekali lagi, kalau teman-teman ada yang belajar sejarah atau ada yang ngikutin sejarah Korea dan mau bantu koreksi, atau mungkin teman-teman lagi di Korea Selatan dan bisa sharing kayak dampaknya sekarang bagaimana, silakan komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana gue ngebahas perjanjian damai antara Amerika, Irak tapi tidak Israel. Komentarnya datang dari Daily. Orang-orang sudah melupakan filesnya, aman, sudah damai saja. Everything but the files for Trump I guess. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah sebutkan kopi terbaik menurut kalian. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.